Jadi bagaimana dalam perspektif itu? Kami nggak bisa buktikan yang asli, kami hanya bawa fotokopi tapi dilegalisir. Itu yang kami terima dari polisi. Itulah keterangan terakhir dari jaksa. Dan saya ingatkan hakim, ini alat bukti kuat bahwa mereka sebenarnya tidak boleh masuk P21. Harusnya P19 dibalikin lagi, tidak cukup bukti. Bagaimana hakim memutuskan? Oke, nanti kami pertimbangkan. Ternyata diputus juga 6 tahun penjara. Kami banding dimenangkan kami. Dihilangkan pasal 14, 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 dihilangkan. Jadi tidak ada lagi tuduhan tentang berita palsu itu, berita hoak. Berarti kami kliennya adalah benar ketika menyatakan Bambang Tri terutama bahwa ijazah Jokowi palsu atau dipalsukan atau memalsukan. Itu dua kata yang berbeda, tetapi ending hukumnya juga bisa sama, namanya pidana, mau memalsukan atau dipalsukan. Poin pentingnya adalah mereka tidak bisa membuktikan yang asli. Ini tahun 2023, sudah 2 tahun lalu. Kok sekarang Jokowi bilang saya akan mau menunjukkan ijazah itu kalau di pengadilan atau pengadilan memanggil. Nah, kita udah berkali-kali panggil ke pengadilan, udah 3 kali. Kok selalu begitu? Dan terakhir Dr. Muhammad Taufik menggugat dia di Solo, tidak hadir juga. Jadi ini Jokowi ini pembohong besar gitu loh, menipu rakyat. Kalau bahasa Qur'annya dia nakodot. Bahwa nakodot itu ciri khas satunya adalah sumpah-sumpahnya dipakai menjadi alat penipu. Dasar saya adalah surat ke-16 An-Nahl ayat 92. Boleh kalian cek medis medsos supaya saya jangan fitnah. Itu disilakan nakodot. Mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai alat menipu. Itu fakta, ribuan tahun Quran bicara. Tapi sampai hari ini up to date masih bisa bicara tentang itu. Poin terakhirnya adalah, saudara, dalam konteks logika, saya tidak ke Solo atau tidak ke Jogja. Itu bukan karena apa, itu strategi taktik saya. Karena kalau saya paksakan memang saya heroik, tapi ditangkap semuanya. Saya tidak mau teman-teman saya ditangkap. Biarlah saya sendiri. Saya tanggung jawab, saya pemimpin. Saya nggak mau bebaskan teman-teman dari rasa tanggung jawab itu. Saya bebaskan, saya tanggung jawab. Maka saya tidak hadir, tapi difitnahlah macam-macam. Biarlah, itu resiko. Tapi yang jelaskan sekarang, tidak mungkin terima uang atau apa. Kalau terima uang nggak mungkin saya begini, cicing wae di rumah. Apalagi lagi sakit. Oleh karena itu, saudara, logika hukum ini hendaknya harus dipakai oleh media juga. Jangan ikuti kemauan dia, Jokowi terutama, yang tidak berlogika. Berarti Jokowi tidak punya hukum atau tidak menggunakan hukum. Maka dengan demikian, panggilan sekarang saya udah bikin pernyataan resmi di bawah koordinasi yang AK itu. Dan pernyataan resmi saya menolak dipanggil sekarang karena logika hukum juga. Saya ribut sama ente siapa namanya? Paru. Hah? Alparu. Alparu. Kok yang laporin si Fulan tuh? Mestinya ente yang laporin saya. Kok dia? Apa urusannya lo? Yang 5 orang itu. Sekarang saya punya niat, kalau bisa teman-teman sepakat kita lapor balik. Yang 5 orang itu. Dialah yang mengacaukan hukum. Juga buzzer-buzzernya Jokowi itu, si Firman itu, mana tuh profesor? Saya dibilang di framing 2 kali mangkir. 2 kali mangkir apa? Kan ini tim, saya ngutus orang, ya selesai dong harusnya. Apalagi alasan saya kuat, saya dirawat di rumah sakit di Malaysia. Dan jangan lupa saudara, di Malaysia saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran, kejar-kejar saya.
Dan saya kenapa begitu sampai ke Malaysia? Bukan takut, menghindari kesemuanya. Kalau kayak ditangkap, rentetannya semua pasti ditangkap, nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, ini saya sampaikan sekarang. Kasih ruang dikit ya, ada media satu. Supaya dalam perspektif hukum ini, Joko Widodo mungkin sudah memang tadi tidak punya logika. Jadi dia menggerakkan kekuatan di luar hukum. Abang nggak boleh ngomong ke tadi. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya batasi, nanti ada yang lain. Tapi yang jelas dua hal itu, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai logika tidak digunakan oleh Joko Widodo dan tim hukumnya. Satu lagi yang terakhir logikanya. Ini soal simpel, soal ijazah. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, Selesai. tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Allah kasih tanda-tanda. Nasrun minallah fatfatun qarib. Insya Allah kemenangan dekat. Dan pertolongan Allah amat sangat dekat. Nah, logika terakhirnya dalam konteks ijazah ini, kalau dia punya, tunjukkan sederhana dong. Tunjukkan saja ini, saya punya. Ngapain dia sewa lawyer? Ngapain dia panggil-panggil polisi? Lapor-lapor ke polisi. Padahal dia tinggal nunjukkan saja. Tidak berbiaya. Sederhana. Kata Rismon, justru ijazah UGM itu kebanggaan. Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi paling senang di foto-foto. Kalau giliran foto ijazah aja nggak boleh. Nah, itu logikanya begitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, klien kami yang terundang kedua adalah Mas Menteri atau Pak Menteri, Pak Roy Suryo Noto Diprojo. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tidak akan mengulangi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, kemudian Pak Petrus Celestinus, kemudian juga Profesor Egy. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa inilah contoh dari undangan yang kami terima. Jadi kami itu hanya menerima 2 undangan, ya, 2 undangan. Ya, undangan pertama yaitu pada hari Rabu, ya, tanggal 2 Juli yang lalu. Ini undangannya. Lihat di sini. Undangan klasifikasinya biasa. Tidak ada tulisan pro justisia. Jadi ini undangan klarifikasi. Ya, clear banget. Nah, kenapa kami waktu itu sebenarnya siap semua untuk hadir, tapi kami memang atas rekomendasi dari kuasa hukum, kami tidak perlu menghadiri karena ini undangan nggak jelas. Ya, tidak ada terlapornya, tidak ada juga lokusnya, lokasinya, tidak ada juga tempusnya, waktunya. Nah, kemudian kami baru mendapatkan undangan kembali setelah kami nggak datang pada hari Rabu itu, ya, kami bersurat untuk nggak datang, adalah untuk hari ini, Senin 7 Juli. Nah, ini yang penting, tidak ada undangan untuk hari Kamis pada tanggal 3 Juli. Jadi ini sekaligus kami mengklarifikasi dan mempertanyakan, kenapa Kabid Humas Polda Metro Jaya waktu hari Kamis itu menyatakan di ruang Humas, kami masih menunggu kehadiran RS, TT, ES, nggak ada. Jadi ini ada miskoordinasi, missubordinasi di Polda Metro Jaya atau miskomunikasi internal. Gimana mereka mau menanyakan kepada kami kalau komunikasi internal di antara mereka itu buruk sekali, ya. Jadi tidak ada undangan untuk hari Kamis, ya, itu clear sekali. Undangannya adalah hanya hari ini. Dan kenapa kami hadir hari ini? Ya, meskipun nanti kami menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Egy, sampaikan tadi oleh Pak Ahmad Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya, sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lukusnya. Tapi tempus dan lukusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya, pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, yang pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Pelapor nggak bisa hanya melihat TV, melihat YouTube, kemudian melaporkan dari tempat mereka.
Ya, itulah nanti akan kami sampaikan. Jadi tunggu saja apa keterangan pers kami nanti setelah kami keluar dari dalam. Tapi yang jelas, saya singkat saja, hanya ada 2 undangan klarifikasi, yaitu pada hari Selasa, hari Rabu. Ya, itu adalah satu ketidakbenaran, ketidaktepatan, ketidakpatutan dari Polda Metro Jaya karena miskomunikasi internal di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu hari Kamis itu berarti pemberitahuan bohong yang memenuhi unsur pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya 6 tahun penjara. Nah, kok bisa ini dilakukan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Baik, selanjutnya Rismon Sianipar dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Silakan. Horas. Nah, ini panggilannya tentang penghasutan. Undangan penghasutan. Ya. Siapa yang terhasut, Bang? Nah itu dia. Ini kepala gua juga. Saya yakin ini untuk menghambat langkah kami untuk menginvestigasi, mencari saksi-saksi di pasar Pramuka Pojok. Jadi dibuatlah undangan klarifikasi, padahal kami sudah menemukan sejumlah titik temu yang merelasikan antara aktivitas-aktivitas ilegal di kios pasar Pramuka Pojok dalam membuat dokumen-dokumen palsu, di mana dokumen tersebut dibuat bukan di kios tersebut tapi di belakang oleh tim ahli. Nah, kios tersebut berperan sebagai calo untuk menerima orderan atau pesanan dan dibuat oleh tim ahli yang ada di belakang perkampungan tersebut. Nah, jadi kami menantang sebenarnya Bareskrim maupun Polda Metro Jaya, coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya pemilik kios, tukang sapu sebelumnya, tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, jadi wamen ya. Lalu menjadi komisaris BUMD, Wakil Menteri. Terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Adakah kaitan antara aktivitas ilegal Paiman Raharjo dengan dinaikkannya atau diangkatnya dia menjadi wakil menteri? Sebenarnya kami sudah tahu ada seseorang. Nah, seseorang itulah yang akan kami ekspos nanti setelah gelar perkara khusus tanggal 9 Januari pada Rabu ya. Juli. Rabu 9 Juli 2025. Ada pertanyaan? Cukup dulu. Kalau masalah teknis ya, besok kita akan presentasikan di gelar perkara tersebut. Jadi kalau bisa itu terbuka untuk umum. Pada para jurnalis, wartawan, konten kreator, supaya itu menjadi edukasi publik ya. Kami tantang UGM untuk hadir juga. Bahkan Jokowinya. Pak Jokowi juga hadir dong, bawa ijazahnya, apakah buatan UGM atau buatan pojok Pramuka Pojok. Itu kami tantang. Kalau nggak datang, ya berarti publik akan semakin menyimpulkan bahwa ijazah tersebut bukan dibuat oleh UGM. Terima kasih. Kalau Bang Rismon besok nggak boleh masuk gimana? Nanti dulu ya, nanti dulu. Biar semua dulu ya. Nanti ya. Baik, selanjutnya Bang Rizal Fadilah. Ini beliau juga yang diundang dalam proses ini. Terpanggil. Ya, geseran aja ya, mengingat view-nya udah di tengah biar gak tinggi. Siap. Sebelah kiri. Ya, yang pertama tentu saja kami hadir memenuhi undangan ini adalah pembuktian kami menghargai proses hukum. Betul. Tapi yang kita lawan bukan soal hukum. Yang kita lawan adalah hukum digunakan untuk alat kepentingan kekuasaan. Dan hukum digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini adalah Joko Widodo. Itu yang kita lawan, gitu kan, dengan sikap-sikap yang nanti akan
disampaikan selalu oleh para yang terundang, gitu kan, disampaikan kepada para pemeriksa atau penyelidik yang mengundang. Itu poinnya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebenarnya yang di dalam pelaporan Polda ini itu pasal-pasal yang sebetulnya kita akan mudah patahkan, gitu. 160 penghasutan itu delik material, harus ada bukti dulu peristiwa pidananya, dan itu nggak ada, kita bisa buktikan. Kemudian ada juga tuduhan Undang-Undang ITE 28 ayat 2, yaitu ujaran kebencian yang berkaitan dengan masalah SARA. SARA apa yang kita singgung? Nggak ada, suku, agama, ras, antar golongan, tidak ada. Gitu, sebenarnya dengan mudah kita bisa patahkan. Kemudian juga 28 ayat 3 soal kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Rusuh apa? Gitu. Kalau ramai di media itu hanya wacana, diskursus. Hal itu hal yang biasa, bukan rusuh. Kalau yang begitu rusuh, betapa salahnya memberi interpretasi. Dan itu udah dibatalkan gitu. MK itu. Apalagi demikian ya yang itu. Jadi tidak bisa mudah kita patahkan. Masalahnya kita hadir ini juga untuk menegaskan dan membuat klarifikasi. Kalau saya, mungkin beberapa teman lain, klarifikasi tertulis. Gitu, karena klarifikasi bisa saja klarifikasi lisan langsung atau klarifikasi tertulis, dan klarifikasi tertulis yang akan kita sampaikan terutama untuk berkaitan dengan legal standing pelapor. Pelapor ini tidak punya kepentingan, tidak ada hubungan dengan soal ijazah palsu, bukan korban, bukan orang yang dirugikan. Gitu, sedangkan masalah kita semua ini masalah dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo. Itu yang diproses di Bareskrim saat ini. Jadi sebetulnya yang harus diproses kriminal adalah Joko Widodo, dan itu yang sedang kita upayakan maksimal sampai ke proses gelar perkara khusus. Itu dalam rangka mendorong agar pelaku kriminal Joko Widodo itu sampai ke proses peradilan. Itu sementara kita bukan pelaku kriminal ini yang dilaporkan ini, makanya kita sebut kriminalisasi, dikriminalkan. Itulah yang kita lawan. Jangan sampai rakyat bangsa Indonesia nanti dengan mudahnya dilapor-laporkan orang yang lewat begitu saja. Saya kira ini poin pentingnya ya, sehingga harapannya mudah-mudahan gitu kan, melalui hadir kita menghormati hukum, kemudian menyampaikan klarifikasi baik lisan maupun tertulis, itu adalah dalam rangka mendudukan proporsi yang sebenarnya. Yang jelas kita melawan ketidakadilan, kita melawan ketidakbenaran, kita melawan ketidakjujuran yang mengatasnamakan hukum. Untuk itulah kita berjuang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya juga terundang Bu Kurnia Triroyani. Sebelumnya Bang Egy masih berkenan di sini atau mau agak istirahat dulu atau tetap berkenan di sini? Dengerin Kurnia dulu. Oh ya udah, baik Bu Kurnia silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bangsa Indonesia seluruhnya, kami ingin mengatakan bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan peristiwa pidana. Oleh karena itu, serangkaian kegiatan tersebut tidak boleh lari dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, undangan itu berbeda dengan panggilan. Ya, karena kalau kita bicara soal klarifikasi atau undangan ini tidak dikenal dalam kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan KUHP. Ini merupakan aturan internal ya. Mungkin dimaksudkan untuk mempermudah penyelidikan, karena kalau melalui penyelidikan akan sangat lama. Akan tapi harus diingat, jangan sampai
apa yang menjadi aturan internal ini ya sampai mengganggu hak asasi manusia daripada orang yang diadukan, dilaporkan atau didakwakan begitu ya. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan hari ini kami hadir dalam rangka kami menghargai panggilan tersebut. Kami hargai undangan tersebut ya dalam kapasitasnya yang sewajarnya. Nah, oleh karena itu jangan ada lagi ya aparat atau pejabat yang merasa ahli barangkali dan ikut serta dalam membuat ya katakanlah Perkapolri itu mengatakan bahwa akan rugi jika tidak hadir. Rugi apanya, Pak? Ya, ini bukan soal yang Anda maksudkan ya. Orang akan mempunyai hitung-hitungan sendiri ya, kecuali itu sudah sifatnya panggilan begitu. Nah, bagaimana kalau kami ingin mengatakan kalau ada orang yang melaporkan, maka sudah tugas orang yang melaporkan tersebut dan polisi yang menemukan peristiwa pidana tersebut. Jadi janganlah kami yang diberi beban untuk membuktikan lalu mengakui ini aneh dan janggal. Bagaimana kalau undangan tersebut trick and trap ya, sebuah siasah dan sebuah jebakan. Jadi ini sungguh tidak mungkin ya di dalam negara yang katanya bonum comune homunis. Kesejahteraan untuk semua, keadilan untuk semua, kesetaraan untuk semua ya. Oleh karena itu kami mengatakan sudah selayaknya pada hari ini dalam ulang tahun kepolisian yang keberapa ini? Ke-79 atau 80? Ke-79 ini ayolah mencerdaskan warga ya, karena hukum itu adalah hukum yang mencerdaskan bukan menjerumuskan ya. Kata Prabowo jangan nyakiti hati rakyat. Jangan nyakiti hati rakyat. Nah, oleh karena itu karena Abang sudah menyindir Pak Prabowo, kami juga meminta nih Pak Prabowo ya, karena masih adem ayam aja tidak bicara apapun, tapi kami hargai beliau ini orang yang bijaksana barangkali ya, dilihatnya dahulu apa perkembangan ini, tapi tolong jangan lama-lama Pak ya. Kalau itu merupakan suatu kesalahan notorious, ada orang yang senantiasa mempunyai sikap dan tingkah laku untuk menyalahi akidah, maka itu harus segera dilawan, dihentikan Pak ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Apalagi rakyat sudah disakiti. Apalagi rakyat sudah disakiti ya, dan banyak bukti-bukti menyakiti tersebut. Terakhir kami ingin mengatakan sudah selayaknya Dumas kami yang seharusnya ada laporan, itu laporan ya, tapi dihargai hanya sebagai Dumas. Dan dari Arif nih salah satu kawan kami mengatakan pada saat dilakukan pelaporan itu luar biasa dipontang-panting hampir 8 jam. Lalu bagaimana Anda menyikapi laporan dari Karim Rahayaan ya, Luce apa itu namanya? Adi Darmawan dari Jokowi lah, dan semuanya ada 5 orang itu ya. Kok sedemikian rupa Anda proses? Apakah sudah cukup segala macam bukti dan segala macam? Kok enak sekali langsung jadi laporan ya? Dan kami mohon maaf, kami juga mengerti hukum, kami tidak mau Anda jadikan kami sebagai kuda tunggangan ya. Nah, oleh karena itu kami mengatakan sudah selayaknya tegakkan hukum ya. Bonum comune homunis. Demikian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Kalau gukurnya ini kan hafal istilah asing ya. Saya bisanya we walk the talk, not only walk the talk. Baik. Ini lawyer saya ngomong sedikit. Oh, bentar. Terundang dulu. Baik, selanjutnya karena masih ada satu lagi terundang yang ini kami dampingi, ya ini Pak Rustam Effendi, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini komplit yang diundang, termasuk ada abang kita, Bang Egy Sujana. Saya tegaskan hari ini kami datang bukan karena kami takut. Iya. Justru kami melawan kezoliman. Yang dimana kita ke UGM dan Solo aja kita datengin. Apalagi yang dari sini ke Bekasi gitu loh. Dan saya himbau dari Bekasi kemari. Saya himbau orang Bekasi ya Pak ya? Bekasi. Oh, ya. Jadi saya minta dukungannya seluruh rakyat Bekasi, Jawa Barat untuk melawan ijazah palsunya Jokowi yang diduga palsu. Siap. Bekasi, mana suaranya Bekasi? Jadi Jangan cuma Bekasi dong, se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi kami ini di sini kalau kami salah, kami minta maaf dan kami tidak takut ditangkap. Permasalahannya kalau Jokowi salah, Jokowi berani ditangkap atau tidak? Berani nangkap apa? Sekarang yang kita tahu hari ini Jokowi katanya lagi di liburan di Bali. Oleh karena itu mengikuti saran senior saya yang baru kali ini tampil, saya nyatakan kami siap melawan kezoliman yang dilakukan Jokowi yang sudah hampir 4 tahun. Kami lawan dan alhamdulillah hari ini menjadi besar. Seluruh rakyat Indonesia melihat kasus ini yang sebelumnya tidak ada satupun televisi yang berani mengangkat kasus ini. Betul. Mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia agar masalah ini cepat selesai dan Jokowi dapat diadili. Amin. Karena apa? Karena pembohongan ini tidak boleh dibiarkan, sehingga kedepannya kita tidak lagi punya presiden yang seperti
Bapak Jokowi yang diduga ijazahnya palsu. Terima kasih. Baik. Baik, itu dari klien terundang. Namun sebelum ke yang lain, kira-kira ada pertanyaan dulu tidak? Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Ada? Kalau tidak ada, berarti kami sebagian akan pamit karena waktunya sudah lewat untuk menghadiri. Nah, selanjutnya silakan Bang Egy, siapa yang ditunjuk. Tapi tim advokasi anti kriminalisasi ulama, aktivis dan akademisi, kami akan melanjutkan pendampingan bagi sejumlah terundang yang lainnya. Silakan lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tidak hidup dalam kepalsuan ya di negara yang luar biasa ini. Bagi saya hanya sedikit, yaitu bahwa selagi ijazah palsu itu belum inkrah berkekuatan hukum yang tetap, tidak ada hukum lain yang bisa diseret-seret untuk kepentingan persoalan ini. Jangan mengkriminalisasi, jangan ada hukum lain sebelum ijazah palsu inkrah berkekuatan hukum yang tetap. Mungkin itu dari saya, karena ini sangat penting. Ketika ijazah sudah dibuktikan, ketika ijazah sudah jelas permasalahan ijazahnya, baru ada hukum lain. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sebagai kuasa hukum Bang Egy juga. Lalu saya tambahkan sedikit di sini, ya kan? Memang ini dikatakan bahwa equality before the law-nya udah nggak ada lagi. Satu hal lagi, ini adalah pasal-pasal jong yang digunakan untuk mengkriminalisasi klien-klien kami ini. Satu, tadi dikatakan bahwa ada penghasutan, yang dihasut siapa? Karena penghasutan itu 160 itu sudah dirubah oleh MK dari delik formil menjadi delik material. Udah dirubah. Jadi harus ada korban dan sebagainya. Kemudian pasal SARA itu dulu ada namanya antar golongan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi cuma SAR saja. Cuma SAR aja. Jadi tidak dapat diterapkan karena di dalam pasal 28 ayat 2 itu tidak ada masalah surat. Tapi yang ada adalah ras, golongan, agama dan sebagainya. Kemudian pasal 28 ayat 3 itu jelas dikatakan bahwa yang dimaksud keonaran adalah keonaran fisik, bukan keonaran di medsos seperti undang-undang sebelumnya. Saya pikir itu tambahan saya. Sebenarnya saya tidak semua. Maka ini rekan kami juga akan lanjutkan. Belakang Bang Egy. Apa nih masalahnya? Oke ya, negara ini sudah membeli demokrasi sebagai suatu sistem. Ya, kebebasan mengeluarkan pendapat itu adalah basic of human right, hak dasar sebagai manusia ya. Apalagi relasinya antara warga negara dengan pemimpinnya dan kepala negara. Tidak ada perbuatan jahat ketika masyarakat atau rakyat yang memilih pemimpin itu mempertanyakan banyak hal, termasuk legalitas-legalitas yang dia miliki. Hari ini ada beberapa orang mencoba melaporkan Profesor Egy Sujana dalam tuduhan penghasutan, fitnah, bahwa penghasutan itu harus menimbulkan sebuah perbuatan hukum berlanjut. Apakah ada kegaduhan, lalu apakah yang melapor itu terhasut, apakah ada attack to personal, penyerangan terhadap pribadinya. Kenyataannya bahwa itu tidak bisa dipenuhi sebenarnya. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam putusan 115 tahun 2025 bahwa kegaduhan di media sosial tidak dapat dipidana. Karena perbuatan pidana itu harus menimbulkan kerugian yang nyata. Dan bagaimana mungkin seorang warga negara dituduh melakukan menghasut ketika dia mempertanyakan sebuah kredibilitas orang yang dipilih mewakilinya sebagai pemimpin di negara ini. Saya pikir bahwa ini perlu diklarifikasi sehingga apakah perbuatan yang dilaporkan itu memenuhi unsur pidana atau tidak. Jika perbuatan itu tidak memenuhi unsur pidana, karena Profesor Egy Sujana tidak pernah menistakan yang melapor, maka kita akan memberikan kontra verbal. Kita akan melaporkan balik. Kita lapor balik yang 5 orang itu? Kita akan lapor balik, ya, karena apa? Karena Profesor Egy Sujana tidak pernah menistakan dia,
tidak pernah menghasut dia, dan dia juga tidak pernah melakukan terhasut, dan tidak pernah juga menimbulkan akibat, dan malahan mungkin juga tidak kenal. Bagaimana mungkin orang yang tidak bersentuhan dari sebuah perbuatan dituduh melakukan tindakan pidana? Itu bisa juga kita akan melakukan kontraverbal dengan pasal memberikan keterangan palsu di depan pihak yang berwenang. Itu aja yang bisa saya tegaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir aja. Logika terakhir, tadi kan saya bicara nilai-nilai hukum, di samping filosofis, yang utama ini juga logika. Sampai detik ini belum dilihatkan atau diperlihatkan atau ditampilkan ijazah aslinya. Belum kan? Apa pers sudah pernah lihat? Belum. Katanya pers dikasih lihat waktu di Solo. Nah, logika hukum, bagaimana kami dituduh pencemaran nama baik, bagaimana kami dituduh memfitnah, menghina Jokowi, orang aslinya belum pernah dilihatkan. Jelas logikanya? Itu logika sederhana. Tidak perlu sekolah panjang-panjang, cukup aja mikir dikit aja. Ya, jadi tolong dengan hormat media, jangan justru kita ini yang di framing jadi nggak benar. Mereka itulah yang tidak pernah melihatkan ijazahnya, seolah-olah mereka pernah punya yang asli, begitu gigih, begitu luar biasa. Buzzer-buzzernya juga luar biasa menghantam kita. Seolah-olah dia sudah tahu ada ijazah asli, padahal tidak pernah diperlihatkan. Lalu nuduh kita memfitnah, lalu nuduh kita mencemarkan nama baiknya. Di mana logika hukumnya? Nah, itu saja. Makasih. Terima kasih. Ismar terakhir mau ngomong, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua tadi udah disampaikan oleh senior-senior kita. Intinya kita siap untuk apapun ya, hadir karena kita benar dan menyampaikan kebenaran. Insya Allah. Intinya sekali lagi saya cuma satu mungkin, bahwa janganlah kalian sering berbuat bohong. Akhirnya kalian sendiri yang kena batunya. Tidak ada lagi yang percaya kepada kalian. Jadi ketika Anda berteriak kebenaran apapun karena Anda sering berbohong, ya, dan makanya tidak berlogika. Makanya dalam Islam itu sangat luar biasa. Kebohongan itu adalah salah satu dosa besar. Ya, ada 3 dosa kata Rasulullah. Dosa besar adalah pertama, dosa karena mensyariatkan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dosa terhadap orang tua. Yang ketiga, dosa karena banyak berbohong. Apalagi kalau pemimpin banyak berbohong, nauzubillah min dzalik, ya. Maka nikmatilah kebohonganmu itu, maka kamu sendiri yang kena batunya. Sekarang jangan salahkan orang lain kalau orang tidak percaya kepada Anda karena Anda terlalu sering berbohong. Mana itu SMK? Mana itu 11.000 triliun? Ya, mana tuh anak-anaknya katanya nggak mau jadi nggak jadi politikus. Mana buyback Indosat? Mana buyback Indosat? Itulah kebohongan-kebohongan yang terlalu banyak sehingga masyarakat jadi muak. Sekarang mau teriak apapun, apalagi ini sudah jelas-jelas. Kenapa Anda, kalau memang ini benar ijazah palsu itu ada, kenapa Anda berbohong tentang Kasmujo? Apa urgensinya dengan masalah ini? Kan sangat jelas itu. Ayo, minta ke pihak kepolisian untuk berlaku adil. Tegakkan hukum, tangkap itu orang-orang yang sudah sering menipu masyarakat Indonesia. Ayo tangkap itu. Jangan yang orang-orang yang benar-benar yang berani meneriakkan kebenaran yang diproses hukum terus. Ya, ayo tegakkan hukum. Allahu Akbar. Segera cukup ya. Cukup. Terus gimana nih? Naik tangga susah. Enggak, ini dorong. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Egi mau di... Tunggu Bang Egi. Injek doang. Hit. Yang punya aku yang kecil mana ini? Oh ini bos, alhamdulillah. Oke, kita mundurin kameranya biar terlihat semuanya. Beginilah kondisi di Polda Metro Jaya, khususnya di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Kripidum. Undangan itu tidak terpaksa, tidak ada paksaan, bukan kerja paksa itu undangan itu.
Contoh nih, kalian dapat undangan pesta ulang tahun. Nah, ini dia. Kalian nggak hadir. Masa dijemput? Kalau saya sih nggak apa-apa dijemput biar makan-makan. Kalau pesta ulang tahun. Nah, jadi itu nggak bisa ya. Ini undangan klarifikasi. Boleh datang, boleh enggak. Boleh datang, boleh enggak. Gimana rasanya 100.000 subscriber? Ngeri kali. Rasanya 100.000 subscriber ya. Rasanya saya tegang. Tegang menunggu kapan play buttonnya datang. Unboxing. Bagaimana dimarahin sama saya ini orang tua? Ngeri kali. Nah, oke ya. Jadi Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Syanipar hari Rabu besok akan presentasi. Saya sudah lihat kisi-kisi presentasinya. Slide-nya ada puluhan. Betul. Ada puluhan slide untuk mengajari penyidik, bukan mengajari ya, memberi informasi itu pada penyidik Barreskrim. Gelar perkara khusus besok. Ya. Oh, materinya sudah tanggal dipersiapkan. 9. Sudah dipersiapkan. Ini saya spill ya materinya ya. Tentang digital forensik, tentang face recognition. Muka siapakah yang ada di foto itu? Gitu. Nah, nanti itu boleh juga kalau penyidiknya ingin muka dia juga dites pakai face recognition itu. Jadi penyidiknya boleh nih, ini saya kasih spill sedikit. Pak penyidik besok bawa aja foto bapak tahun 70-an kayak tahun 80-an, nggak tahu. Anda umurnya berapa sih, saya nggak tahu juga, nggak kenal. Jadi foto Anda waktu kecil, foto Anda waktu SMA, waktu kuliah, sama foto sekarang sesudah jadi polisi dan sudah jadi penyidik. Nanti biar dites, ya kan? Kita lihat dulu situasi masuk ruangan biar teman-teman juga bisa melihat secara langsung atau live. Teman-teman bisa menyaksikan langsung beginilah kondisinya. Para yang menerima undangan beserta tim kuasa hukum sudah masuk ruang Ditkris Krimun Polda Metro. Ini dia. Oke teman-teman, sementara itu yang bisa kami kabarkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saksikan live-nya untuk selanjutnya, karena kemungkinan kita akan standby sampai terundang ini keluar. Seperti apa nanti laporannya, saksikan secara live. Oke. Kami berangkat hari ini, insya Allah satu rombongan kurang lebih 15 orang lah ya. Jadi dari Jakarta kami tidak menunggu ini selesai, kami berangkat jam 3 ya. Doain semoga lancar sampai Jogja. Bu, kalau ibu pergi ke Jogja rame-rame gitu kan tiketnya mahal. Bohirnya siapa sih? Bohir. Bohirnya bendahara kita, ya kan? Jadi grup kita ini grup kecil-kecilan, grup patung-patungan, ya kan? Kan kalau dihitung 300.000 per orang cukup lah bang, buat sewa-sewa satu aja cukup. Naik ini ya, naik private jet. Kami patung-patungan. Jadi kita nggak naik private jet, kita cuma naik mobil-mobil aja lah, mobil-mobil biasa, mobil elap-elap, bukan alap-alap. Oh semangat banget sih pengen ke UGM Bu. Semangat, kenapa? Karena kita kan berapa kali nyenggol-nyenggol alumni UGM. Kita nyenggol-nyenggol alumni UGM supaya mereka keluar gitu loh, betul kan? Iya. Sampai kita minta mereka ikut serta dalam pergerakan kita bersama TPUA. Baru hari ini kita mendapat kabar bahwa alumni UGM yang namanya Rela Gama itu akan mengadakan aksi dan dilanjutkan dengan mosi tidak percaya, betul kan? Mosi tidak percaya kepada UGM dan kepada Bapak Jokowi. Artinya apa? Artinya bahwa
UGM sendiri, artinya bukan UGM ya, bagian dari UGM sudah mengakui gitu loh, bahwa UGM sendiri tuh nggak benar, nggak jujur, betul kan? Iya, benar. Nah, jadi sebagai pembuktian kita akan ikut nanti aksi besok di Jogja di Balairung UGM, insya Allah. Abis itu kita balik lagi Bang untuk mengikuti gelar perkara di Bareskrim besok. Takut nggak Bu bahwa nanti kejadiannya seperti tanggal 15 April kemarin, di mana semua jalanan ditutup? Oh enggak lah, karena kan insya Allah kayaknya Pak Polisi nggak tahu deh kita naik mobil apa. Bismillah aja, terus kan kita rahasia ya berangkatnya ya. Jadi nggak pakai koar-koar, koar-koar. 15 orang kan? Ya, 15 orang di Jakarta, insya Allah. Tapi organisasi ini ada cabangnya nggak di Jogja? Di Jogja belum, Jawa Timur ada. Tapi kalau ada yang mau gabung boleh Bu? Boleh dong. Datang ke Balairung nanti dikasih jilbab pink. Dikasih jilbab pink, betul. Jadi kita emak-emak yang ikut berjuang, maksudnya bukan ikut berjuang gimana-gimana, kita cuma pengen ya ijazah Bapak Jokowi yang diduga ya tidak asli atau diduga dia tidak kuliah di UGM itu terbukti gitu loh. Nah kalau sudah terbukti ya udahlah, ngaku aja lah. Kan pengakuan dosa itu lebih baik, ya nggak? Iya kan? Jadi hukumannya nggak berat-berat amat, betul ya? Betul. Gitu Bang. Dan mungkin nanti setelah rela agama ini keluar rela topo ya. Nah itu. Relawan Mustopo yang menanyakan ijazah Pak Iman Raharjo sampai profesor ya. Sampai profesor di Mustopo. Dan mungkin keluar juga relapar. Apa tuh? Relawan Pasar Pramuka. Pojok Pramuka. Iya. Kan kita dengar kemarin podcastnya Abang ya. Oh iya. Bahwa orang-orang di sekitar Pasar Pramuka taunya Pak Paiman itu cuma tamat SMP. Oh iya. Tiba-tiba kok bisa ya? Cuma begitu SMP doang. itu apa ya? Sekolah menengah penyapuan. Sampai sekarang tuh dia bisa jadi profesor, kemudian ada titel-titel lagi di belakangnya banyak banget. Ternyata dia gampang nyetak ijazahnya. Dia punya sendiri, punya sendiri. Apa aja Bu? SMP, Gak tahu tuh ya. MTK. Profesor, Paiman, panjang banget gitu loh. Kita untuk mikir aja ya itulah karena dia gampang tinggal nyetak. Dia mau apa nih tinggal nyetak ya kan? Enak banget kan? Nah itu mungkin akan jadi bagian dalam ya kalau perlu ya. Kira-kira perlu nggak nih Pak Paiman itu kita cek juga di ijazahnya? Tadi kata Pak Petrus Celestinus bisa saja dilaporkan juga itu Pak Paiman Raharjo itu karena ada bukti-bukti terbaru bahwa bisa jadi dicetak di situ dan dia mengetahui. Betul. Gimana pendapat Ibu? Karena kan dilaporkan juga. Ya karena Pak Paiman juga kan bagian dari pemenangan Jokowi ya. Ya, sebagai ketumnya sedulur Jokowi ya. Ya. Nah, jadi ada kaitannya lah ke situ. Sehingga tiba-tiba Pak Paiman mendapatkan jabatan yaitu wamen. Oke. Jadi di sekitar Pasar Pramuka itu ngomong cuma ya nggak banyak ngomong, cuma lo kok bisa gitu doang. Betul kan begitu kan makanya? Lo kok bisa ya? Lo kok bisa gitu. Mungkin besok Ibu juga mau bikinin organisasi sedulur apa gitu ya? Sedulur Gibran biar jadi Loh Bang, kita kan masih proses dalam pemakzulan Gibran. Oke. Kita gitu lagi ya? menunggu jadwal dialog dengan BAM, Badan Aspirasi Masyarakat di DPR, untuk pembahasan mengenai surat purnawirawan dalam pemakzulan Gibran. Oke. Begitu Bang. Tetap kita jalan Bang. Berjuang di segala lini Bu ya. Segala lini, di segala aspek. Yang penting yang salah katakan salah, betul. Tapi jangan sampai nanti Bu ada tawaran Ibu jadi komisaris berhenti. Ya insya Allah enggak. Kayak Pak Iman ditawarin komisaris, ngilang. Ya. Nggak mau ke Komisarisnya kita ambil gitu ya, tapi kan buat membiayai ini, benar kan? Iya, karena komisarisnya diambil, iya, makzulkannya terus. Karena perjuangan itu kan membutuhkan biaya, betul ya? Betul. Ya, kita gitu, berterima Bang. kasih juga kalau dikasih ya. Iya benar. Masa Jadi kita tolak? prinsipnya kalau dikasih kita nggak tolak, tapi uangnya kita salurkan dengan jalan yang baik, jalan yang benar, betul ya? Iya dong. Oke. Saya diajarin begitu Bang. Diajarin sama siapa Bu? Adalah. Ada. Oke, rahasia. Jokowi lagi. Nggak kenal saya Jokowi, Bang. Iya, nggak kenal Jokowi. Terima ya? kasih. Iya, Bang saya Mike. juga dulu pernah tahu saya namanya sedulur Jokowi itu, tapi Iya kan? Pak Imannya belum pernah ketemu. Tapi ini juga belum ketemu kan? Belum. Saya diajak mau ke rumahnya, tapi saya nggak tahu rumahnya. Saya taunya Pasar Pramuka. Nah, ini sebelah saya ada
langkah update langsung gede banget, view-nya gila loh. Campaign dong, campaign. Ayo, semua yang di langkah update 10.000 tuh. Ayo subscribe Sentana TV aja dah. Iya, tuh ada 10.000 yang nonton. Di Sentana cuma 2.500. Nggak make naik. Iya, nggak make naik tadi. Dimakan langkah update semua viewer gua. Oke, jadi kamu subscribe Sentana TV ya. Biar naik dari 120 ke 150. Nanti saya bagi-bagi kaos loh. Nah, itu dia. Ya, belum sekarang bagi-baginya, soalnya kaosnya belum jadi. Kalau kaosnya udah jadi baru gua bagi-bagi. Ya kan? Sama kayak Jokowi, janjiin dulu mobil SMK. Ya kan? Udah jadi baru dibilang. Gitu, Bang. Ayo langkah update ya ke Sentana TV. Di Sentana TV itu yang langkah update nggak punya tuh. Pak Janes ada. Ya, apa ahli pasar pramuka. Ya Bu, thank you. Oke Bu, hati-hati. Ada Pak Janes sebagai ahli hukum jalanan. Nggak punya SH tetapi dia jago hukum. Ya, kita sudah lihat Polda Metro Jaya kembali ke keadaan semula ya. Sepi tanpa. Oke teman-teman, sementara itu dulu yang bisa kita kabarkan dari Polda Metro Jaya. Saksikan live kita selanjutnya. Kita akan menunggu daripada yang terundang dan tim advokat yang mendampingi setelah keluar dari ruang penyidikan seperti apa pernyataannya. Kita akan tetap menunggu. Jadi saksikan live kita selanjutnya. Kita akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membagikan live ini. Terima kasih buat yang sudah berkomentar baik. Terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe. Terima kasih. Kita akhiri dulu live streaming saat ini. Nantikan di live stream selanjutnya. Kita akan tetap di Polda Metro Jaya sampai menunggu selesai penyidikan. Kita ingin menanyakan secara langsung apa saja yang ditanyakan dan peran advokat apa yang selalu mendampingi di ruang penyidikan untuk para terundang. Terima kasih teman-teman, kita akhiri dulu. Terima kasih. Oh ya. Ini Bu. Mudah-mudahan ini update ya. Iya. Saya belum. Pegang aja Mas. Saya Yulia Satari. Ya, saya Yulia, rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang diundang oleh Polda Metro Jaya, 5 terlapor dari orang-orang yang tidak kita kenal di 5 wilayah DKI yang tidak berhak karena dia tidak mempunyai apa namanya legal standing, karena tidak berhubungan dengan perkara yang akan diundang untuk ditanyakan. Jadi kalau mereka tidak mempunyai legal standing, mereka tidak sah untuk kemudian diterima oleh polisi untuk kemudian mengundang para terlapor untuk mendatang ke sini menjelaskan. Padahal barang buktinya itu tidak ada. Barang bukti kasus ijazah Jokowi itu tidak ada. Kita tidak tahu ijazah Jokowi yang ada dipegangnya itu asli atau tidak karena belum divalidasi. Kalau dia begitu asli, silakan perlihatkan, tapi juga harus tetap divalidasi. Ya. Yang kedua, jadi kalau misalnya teman-teman saya yang sekarang sedang berbicara itu ditanyakan oleh polisi, mereka difitnah, bukan mereka pemfitnah. Karena fitnah adalah berita bohong. Sementara dalam Islam kita tahu fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Jadi mereka dilakukan pembunuhan. Ya, pembunuhan karakter atau apapun maksudnya, itu adalah pembunuhan karakter. Itu adalah mereka difitnah sehingga mereka bisa dibalik laporkan. Tadi dikatakan akan bisa untuk dibalik laporkan dan saya setuju sebagai rakyat Indonesia. Kelima orang itu dilaporkan balik karena mereka bohong. Lalu terakhir, fitnah adalah lebih jahat daripada pembunuhan karena itu berita bohong yang dipercaya. Jadi kelima teman saya tokoh pejuang ini tidak membohong, berarti mereka yang difitnah. Yang dikatakan oleh Pak polisi yang mengatakan bahwa tidak berhak karena mereka itu belum dibuktikan, barang buktinya itu belum dibuktikan asli atau tidak berhak atau tidak sah untuk diperiksa hari ini. Begitu, saya kira saya berkali-kali mengulang ini. Terima kasih, mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan. Amin. Terakhir sebentar, bahwa ada yang update, ini update
bahwa ada berita TPUA meminta untuk pengunduran diri jadwal besok, itu tidak benar. Betul? Ya, itu tidak benar. Jadi tidak ada surat TPUA untuk mengundurkan perkara tanggal 3 Juli menjadi 9 Juli gelar perkara khusus. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak hadir, apakah itu terlapor, pelapor, atau pihak terkait untuk tidak hadir pada besok hari. Itu yang update. Karena ada kabar berita yang saya dengar, oh tidak hadir karena tidak akan hadir dari pihak sana karena kita memberikan surat untuk pengunduran. Bukan kita memberikan surat pengunduran. Begitu? Jadi mereka harus lapor, harus datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bang, thank you Bang. Ya, saya juga